Tokoh utama Gachiakuta adalah seorang anak yatim piatu bernama Rudo. Rudo kehilangan orang tuanya sejak kecil. Orang tua Rudo dikenal sebagai pembunuh. Mereka akhirnya dieksekusi dengan cara dibuang ke Ebis. Rudo sendiri mempunyai keanehan di mana kedua tangannya berwarna hitam. Kondisi itu membuat Rudo dijauhi oleh kebanyakan orang. Namun ada seorang pria bernama Rekto yang mau merawatnya. Kemudian Rekto menjadi ayah angkatnya Rudo. Rekto memberikan sarung tangan kepada Rudo. Tujuannya untuk menutupi tangan Rudo yang hitam. Walaupun sebenarnya sarung tangan itu sudah compang-camping. Rekto mengajarkan bahwa setiap benda yang dirawat dengan baik akan mempunyai nyawa. Itulah alasan Rudo selalu menjaga sarung tangan pemberian Rekto. Tangan Rudo sering terasa sakit. Berkat sarung tangan itu rasa sakitnya bisa berkurang. Bahkan sarung tangan yang sudah rusak masih berguna untuk orang lain. Dari situ Rudo berpikir, kenapa orang kaya dengan mudahnya membuang barang-barang mereka? Di sini kotanya terbagi menjadi dua. Orang kaya yang tinggal di kota yang bersih, dan orang miskin yang tinggal di kota yang kumuh. Orang dari kota kumuh sering disebut orang suku, dan Rudo adalah salah satu orang suku. Rudo mempunyai kebiasaan memungut sampah. Rudo teringat ajaran Rekto bahwa benda yang dirawat akan mempunyai nyawa. Jadi apakah aturan tersebut juga berlaku kepada sampah? Dari situ Rudo sering mengumpulkan sampah. Bahkan Rudo sampai mendatangi tempat sampah orang kaya. Suatu hari di kediaman salah satu orang kaya, seorang anak menangis karena bonekanya robek. Padahal boneka itu baru saja dibelikan ibunya. Dijahit juga tidak akan membuatnya kembali seperti semula. Jadi ibunya akan membuang boneka itu dan membeli yang baru. Anaknya setuju dan boneka itu dimasukkan ke dalam kantong sampah. Keesokan harinya, Rudo diam-diam memasuki tempat sampah orang kaya. Namun aksi Rudo diketahui oleh petugas yang sedang patroli. Sudah lama ada laporan kantong sampah yang dirusak orang misterius. Orang itu kemudian disebut sebagai perusak sampah. Dan ternyata orang itu adalah Rudo. Petugas langsung memanggil bantuan untuk menangkap Rudo. Tapi Rudo berhasil kabur dengan kelincahan yang dia miliki. Walaupun sebelum lolos, tangan Rudo sedikit terkena peluru. Memang bukan luka yang serius, tapi itu membuat bajunya berdarah. Akhirnya Rudo kembali dengan membawa boneka yang dibuang oleh anak orang kaya. Setelahnya, aksi perusak sampah menjadi pembicaraan di seluruh kota. Keesokan harinya, Rekto berjalan di perbatasan kota. Terlihat Rekto menyimpan sebuah buku pada bajunya, dan Rekto mendengar orang kaya yang membicarakan tentang perusak sampah. Mereka yakin pelakunya pasti orang suku, dan kebetulan Rekto berjalan di depan mereka. Mereka merasa jijik dan Rekto tetap berjalan tanpa mengatakan apapun. Kemudian Rekto melewati tembok besar yang menjadi batas kota. Ternyata rumor tentang perusak sampah juga sampai kepada orang suku, tapi mereka tidak tahu siapa pelakunya. Bisa jadi polisi akan datang untuk melakukan investigasi. Rudo hanya diam mendengar semua itu. Setelahnya muncul anak cewek bernama Jiwa. Jiwa sudah tahu Rudo adalah perusak sampah. Jiwa bertanya kenapa Rudo membahayakan dirinya untuk mengumpulkan sampah. Orang kaya dengan mudah membuang barang-barang mereka. Rudo merasa kasihan kepada barang yang dibuang. Lagi pula beberapa barang masih bisa dijual untuk meneruskan hidup. Kemudian muncul 3 anak yang mendekati Jiwa. Mereka merasa di sini sangat bau karena ada Rudo, terutama dari sarung tangan Rudo yang terlihat kotor. Mereka yakin menyentuhnya saja bisa membuat gatal. Mereka juga menyarankan Jiwa untuk tidak bergaul dengan Rudo, karena Rudo adalah anak dari seorang pembunuh. Dulunya kota kumuh ini adalah tempat pengasingan untuk para kriminal, dan mereka adalah keturunan dari para kriminal itu. Mereka sudah berusaha keras membersihkan nama dengan tidak melakukan kejahatan,
Tapi orang tua Rudo malah menjadi pembunuh. Hasilnya usaha semua orang terasa tidak berarti. Rudo sangat marah orang tuanya disebut pembunuh. Tatapan Rudo yang menakutkan membuat ketiga anak itu kabur. Mereka yakin kelakuan anak sama seperti orang tuanya. Tapi Jiwa tidak merasa begitu. Rudo tidak akan menjadi pembunuh seperti yang dikatakan anak itu. Rudo tersentuh mendengar perkataan Jiwa. Jadilah Rudo salah tingkah sendiri. Jiwa melihat boneka lucu di dekat Rudo. Itu adalah boneka yang Rudo dapatkan kemarin. Rudo berkata boneka itu tidak dijual. Rudo berniat memberikan bonekanya kepada Jiwa. Tapi ibu Jiwa datang dan mengajaknya pulang. Jadilah Rudo gagal memberikan boneka tersebut. Setelah beberapa saat, Rudo kembali ke rumah. Rekto melihat Rudo dengan tersenyum. Ternyata Rekto melihat Rudo yang ingin memberikan boneka kepada Jiwa. Jadilah Rudo malu setengah mati. Rekto menyuruh Rudo menyatakan perasaan dengan jelas. Tapi sebelum itu, Rekto ingin membahas pencurian sampah yang terjadi kemarin. Rekto tahu pelakunya adalah Rudo. Tapi Rudo masih kecil jadi berikan urusan uang kepada Rekto. Rudo melakukannya bukan untuk memperbaiki keuangan mereka. Hanya saja Rudo ingin berterima kasih karena Rekto sudah merawatnya. Tapi Rekto melihat tangan Rudo yang terluka. Lebih baik Rudo berhenti sekarang daripada tertangkap dan dieksekusi. Kamu akan dieksekusi jika melakukan kejahatan yang serius. Dan hukumannya adalah dilemparkan ke dalam ebis. Itu adalah peraturan yang ada di sini sejak lama. Dan ayah Rudo juga dibuang ke dalam ebis karena kejahatannya. Rekto menyuruh Rudo menghargai dirinya sendiri, walaupun mereka hidup di dunia yang sudah busuk. Tangan Rudo sudah diobati. Rekto kembali menyuruh Rudo menyatakan cintanya kepada Jiwa. Jika tidak, Rudo tidak akan mendapatkan makan malam. Tapi sebelum itu, Rudo diminta memperbaiki senyumannya. Tanpa mereka ketahui, ada orang misterius yang lewat di sekitar rumah. Kemudian Rudo keluar sambil melatih ekspresi wajahnya. Rudo melihat batas kota yang adalah jurang gelap yang sangat besar. Itulah yang disebut ebis. Coba kalian bayangkan sebuah pulau yang berada di tempat yang tinggi. Orang suku tinggal di pinggiran pulau, dan orang kaya tinggal di tengah pulau yang dibatasi oleh tembok. Ebis digambarkan sebagai tempat gelap yang tidak diketahui sedalam apa. Pada akhirnya semua sampah akan dibuang ke ebis, dan orang yang melakukan kejahatan juga akan dibuang ke sana. Rudo penasaran apa yang terjadi kepada orang yang dijatuhkan ke sana. Tapi lamunan Rudo berakhir karena Jiwa mengajaknya bicara. Dengan cepat Rudo menyembunyikan boneka yang dia bawa. Jiwa merasa pemandangan di sini tidak bagus. Orang suku sudah melihat banyak orang yang dibuang ke ebis. Sebenarnya mereka juga tidak mau melihatnya, tapi itu sudah menjadi takdir mereka. Jiwa tidak mau melihat Rudo yang dibuang ke ebis. Jadi sebaiknya Rudo berhenti membahayakan diri untuk mengambil sampah. Jiwa yakin Rekto juga mengkhawatirkan Rudo. Tapi di sini Jiwa menyebut Rekto dengan sebutan Master. Rudo jadi bingung apa hubungan Jiwa dengan Rekto. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Rudo kemudian memberikan boneka kepada Jiwa. Rudo tahu boneka itu adalah sampah yang sudah dibuang. Tapi mungkin bonekanya akan senang jika bersama Jiwa. Jiwa dengan senang hati menerimanya, dan Jiwa berjanji akan selalu menjaganya. Muka Rudo sangat merah dan dia buru-buru kembali ke rumah. Sudah pasti Rekto akan senang mendengar cerita Rudo, tapi Rudo malah menabrak seseorang di jalan. Orang itu sempat terlihat berada di dekat rumah Rudo, dan sekarang dia menjatuhkan sebuah buku. Buku itu terlihat mirip seperti yang dibawa Rekto kemarin, tapi orang itu langsung kabur meninggalkan Rudo. Rudo tidak tahu apa yang orang itu lakukan. Lebih baik Rudo kembali ke rumah. Rudo sudah siap melihat wajah Rekto yang senang, tapi yang Rudo temukan justru tubuh Rekto yang tertancap pedang. Rudo sangat kaget dan segera mendekati Rekto.
Ternyata Rekto masih sadar dan menyuruh Rudo segera pergi. Dan Rekto menyuruh Rudo mengubah dunia yang sudah busuk. Rudo tidak paham kenapa disuruh pergi. Tiba-tiba polisi datang dan menangkap Rudo. Mereka menuduh Rudo sebagai pembunuh. Rudo berusaha menjelaskan yang sebenarnya, tapi polisi tidak peduli karena baju Rudo penuh dengan darah. Sudah pasti Rudo adalah pelakunya. Rudo kemudian dipukul sampai pingsan. Kabar tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota, sampai akhirnya didengar oleh Jiwa. Setelahnya Rudo terbangun di tempat eksekusi. Sebagai hukuman atas kejahatannya, Rudo akan dijatuhkan ke Abyss. Rudo tidak paham kenapa jadi begini. Rudo berharap ada seseorang yang mau mendengarkannya. Ternyata Jiwa ada di sana. Rudo menyuruh Jiwa menemukan pelaku yang sebenarnya. Tapi Jiwa malah berkata, pada akhirnya kamu adalah anak dari seorang pembunuh. Kemudian Jiwa membuang boneka yang diberikan Rudo. Rudo sangat marah dan putus asa. Rudo menyebut semua orang sebagai sampah yang sebenarnya. Rudo tidak akan diam saja. Rudo akan memastikan semua orang mati dan masuk ke dalam neraka. Setelahnya Rudo dijatuhkan ke dalam Abyss. Tapi sebelum terjatuh, Rudo melihat orang misterius yang tadi menabraknya. Sudah pasti orang itu adalah pelakunya. Tapi tubuh Rudo langsung ditelan oleh kegelapan Abyss. Rudo terjatuh sangat dalam. Dan untuk sesaat Rudo melihat sesuatu di kejauhan. Ternyata Abyss dipenuhi awan hitam. Tapi apakah Abyss tidak ada ujungnya? Setelah sekian lama, Rudo merasa tubuhnya mendarat di suatu tempat. Ternyata tempat itu dipenuhi sampah sejauh mata memandang. Rudo masih tidak paham di mana dirinya berada. Tapi ada sesuatu yang besar mendekat dari belakang. Ternyata itu adalah monster yang sangat besar. Bagaimana Rudo akan melawannya? Apakah Abyss memang dipenuhi monster seperti itu? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya Rudo selamat. Jadilah bagian dari 20.000 anggota pertama Kerajaan Sains. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.